Kita sangatlah beda jalani hidup kita, tapi kita satu mimpi kita. Alam satu hati, SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Salur Simanjuntak. Saya berasal dari SMK GKPS 2 Pematang Siantar. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring dalam rangka kontes kreativitas guru pembelajaran guru online 2022 yang diselenggarakan oleh PT Bidang Radinfo. Materi yang mau kita bawakan hari ini adalah tentang ACG Starter. ACG Starter itu adalah singkatan dari alternatif current generator. Tujuan pembelajaran sistem ACG ini adalah siswa dapat mengetahui fungsi dari sistem starter ACG. Siswa dapat mengetahui komponen starter ACG dan fungsinya. Siswa dapat mengetahui cara kerja starter ACG. Siswa dapat mengetahui trouble shooting ACG. ACG starter adalah singkatan dari alternating current starter. Nah, fungsi dari sistem ACG ini adalah memutar porosengkol saat menghidupkan mesin dan mengisi kembali baterai setelah mesin hidup. Komponen-komponennya adalah terlihat pada gambar berikut ini. Nah, alternator adalah sebagai penghasil listrik untuk pengisian, sementara generator adalah sebagai penggerak mesin, di mana alternator dan stator lagi alternator dan stator adalah sama, tetapi bisa menghasilkan dua fungsi yang berbeda. Komponen-komponen dari sistem ACG starter ini adalah satu, baterai. Baterai sebagai sumber daya arus listrik untuk sistem starter. Yang kedua adalah spring atau fuse. Fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian starter jika terjadi korslet. Biasanya, fuse yang dipergunakan untuk sistem AGC ada 3 buah. Fuse yang 20 ampere itu biasanya berwarna kuning. Ya. Fuse yang 15 ampere biasanya berwarna biru. Fuse yang 10 ampere biasanya berwarna merah. Yang keempat adalah ignition switch atau kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai saklar utama pada sistem kelistrikan sepeda motor. Jika kunci kontak posisi off, seluruh kelistrikan, sistem kelistrikan semuanya akan off atau mati. Yang keempat adalah switch stand. Mari kita lihat switch stand, ini gambarnya, ya, atau cagak samping. Berfungsi untuk menggerakkan switch inhibitor, mendeteksi apakah dalam kondisi terpasang atau tidak, atau memutus dan menghubungkan arus ke ECM. Ini fungsinya adalah untuk keamanan. Artinya, pada saat sepeda motor dalam keadaan parkir atau tercagak, sepeda motor tidak boleh di-start. Dia harus dinaikkan dulu inhibitornya ini atau cagak sampingnya ini posisi up atau posisi naik, baru sepeda motor bisa dihidupkan. Yang berikut, switch rem. Switch rem ada 2 untuk rem belakang dan rem depan. Di sini juga jika switch rem tidak posisi tertarik, maka kita tidak boleh menghidupkan sepeda motor. Sebab switch rem juga sebagai switch inhibitor yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus positif ke switch starter. Yang keenam, switch starter juga berfungsi sebagai inhibitor yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus ke switch atau ke ECU atau ECM. Ya, arus positif switch starter ini berfungsi sebagai switch yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus positif ke ECU atau ECM. Yang keenam, relay. Relay ada 2 macam. Fungsi daripada relay ini adalah sebagai saklar elektronik yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Relay ini ada 2.
ada relay kaki 4, ada relay kaki 5. Pertama kita bahas dulu relay kaki 4. Relay kaki 4 ini mempunyai 4 kaki terminal. Terminal 85, 86, 87, dan terminal 30. Nah, cara kerjanya ini adalah secara elektronik. Jika diberikan arus ke terminal 85 ini dan ke terminal 86 ini, maka antara kedua terminal 87 dan 30 ini akan berhubungan. Sekali lagi, jika diberikan arus ke terminal 85 dan 86 ini, maka antara terminal 87 dan 30 ini akan berhubungan. Selanjutnya, relay 5 kaki. Relay 5 kaki ini berfungsi sebagai relay starter, relay ACG, dan relay pengisian. Nah, ini ada 5 terminal. Terminal 85, terminal 86, terminal 30, dan keluarnya ada 2. Terminal 87A, terminal 87B. Kalau di 4 kaki tadi, ada 85, ada 86, ada 87, ada 30. Sementara untuk relay starter ini yang 5 kaki, terminal 85, terminal 86, selanjutnya ada terminal 30. Terminal 30 ini keluarnya harusnya ada 2, 87A dan 87B. Ya, fungsinya ini adalah bisa dikatakan sebagai saklar. Maka ketika ini dipergunakan untuk relay starter, pada saat starter akan berhubungan terminal 30 dengan terminal 87A. Jika ditekan ini berganti antara 87, demikian cara kerja daripada relay. Selanjutnya, komponen yang berikut adalah flywheel atau rotor magnet. Rotor magnet ini atau flywheel ini berfungsi sebagai roda angin pada sistem starter ACG. Nah, pada rotor magnet ini terdapat 12 buah lempengan magnet. Ya, ada di sini lempengan-lempengan magnet utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan, sampai 12 magnet di sini. 6 magnet utara, 6 magnet selatan. Sementara pada kumparan stator ini terkumpul magnet. Ini lilitan ada intinya, lilitan ada intinya, lilitan ada intinya, lilitan ada intinya. Jumlahnya ini seluruhnya adalah 18. Nah, ini dikatakan sebagai kumparan stator. Stator itu berasal dari kata statis atau tetap. Ini tidak bergerak. Ini dikunci, dibautkan pada blok mesin sehingga ini tidak bergerak. Yang bergerak adalah flywheel ini memotong lingkaran daripada kumparan stator ini. Baik dia pada saat starter, dia akan berputar di sini. Baik dia pada saat pengisian, dia akan berputar di keliling daripada kumparan stator ini. Lanjut. Komponen ACG yang berikut adalah ECM atau ECU. ECM atau ECU, Engine Control Module, adalah modul yang secara khusus mengatur kinerja mesin, mulai dari proses starter, proses penyalaan, injeksi bahan bakar, dan lain-lain. Itu adalah fungsi daripada ECU untuk mengontrol seluruh sistem yang ada pada sepeda motor IGM FI. Yang berikut, CKP sensor. CKP sensor berfungsi untuk mengatur sinyal magnet pada rangkaian starter sehingga tidak terjadi putaran balik. CKP juga sebagai pengganti brus atau sikat pada starter biasa. CKP ini berfungsi untuk supaya putaran daripada sepeda motor itu tidak terbalik, ya, akibat daripada tekanan kompresi, ya.
dia tetap satu arah putarannya. Jika tidak ada CKP ini, dia akan berbalik. Nah, tetapi ketika dilengkapi CKP sebagai penghilang magnet, pada saat starter dia balik seperti ini, dia berhenti. Maka dia selanjutnya akan jalan seperti biasa. Dia tidak akan sampai balik sampai satu putaran. Ketika dia nanti di starter, dia balik sebentar, kehilangan kemagnetan, maka akibatnya putaran ini akan tetap searah. Itulah fungsi daripada CKP. Di sini dilengkapi hole atau benang. Hole ini, hole 1, hole 2, hole 3, ini adalah untuk menghilangkan kemagnetan sehingga tidak terjadi putaran terbalik pada sepeda motor. Yang berikut, prinsip kerja alternator starter atau ACG. Ketika menghidupkan mesin starter atau posisi starter, ketika sepeda motor di starter, maka arus dari baterai akan mengalir ke kumparan stator. Akibatnya inti kumparan stator jadi magnet, sehingga terjadi tarik-menarik antara magnet dan stator, dan magnet tetap flywheel yang menghasilkan putaran menggerakkan poros engkol. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah kumparan stator yang jumlah inti magnetnya tadi berjumlah 18. Nah, ketika kunci kontak diputar on, switch stand dinaikkan, ya, sekali lagi kunci kontak on, switch stand dinaikkan, ditarik handle rem, lalu ditekan tombol starter, maka arus listrik akan masuk dari baterai ke kumparan stator ini. Akibatnya inti kumparan stator yang 18 tadi itu semua intinya itu menjadi magnet, mengandung magnet. Ketika intinya itu mengandung magnet, sementara pada flywheel ini sudah ada magnet permanen, yang ini sudah ada magnet permanen, akibatnya terjadilah pada kedua komponen ini, pada stator dan flywheel ini terjadi situasi apabila magnet yang satu jenis bertemu, dia akan tolak-menolak. Apabila magnet yang berlainan jenis bertemu, dia akan menarik. Terjadi di sini sisi tolak-menolak dan tarik-menarik, akibatnya terjadilah putaran. Maka flywheel ini akan berputar. Flywheel ini akan berputar. Putaran dari flywheel ini akan lewat melalui poros engkol, masuk ke dalam mesin. Poros engkol berputar akan menggerakkan tiang sokar ini. Tiang sokar ini akan menggerakkan piston naik turun, akibatnya mesin akan hidup. Tetapi sebaliknya, ketika mesin sudah hidup, poros engkol sudah berputar melalui pergerakan dari piston, maka terjadi kebalikan. Yang tadinya dari flywheel ini menggerakkan, sekarang poros engkol ini akan menggerakkan flywheel ini. Ya, flywheel semua arus pada stator ini sudah terputus. Kalau kita mentap begitu hidup, tombol starter kita lepas, maka kemagnetan akan hilang dari kumparan stator yang jumlah 18 digit tadi. Semuanya hilang. Selanjutnya, mesin berputar akan memutar flywheel. Pada flywheel ini kan sudah ada magnet tetap. Sudah ada magnet tetap di sini. Nah, kita ketahui apabila magnet melalui kumparan, akibatnya apa yang terjadi? Kumparan ini akan menghasilkan arus listrik. Ya, kumparan stator ini akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik tersebut akan masuk ke ECM untuk disiarahkan selanjutnya dikirim ke baterai untuk mengisi kembali baterai. Mari kita lihat pada monitor berikut ini. Jumlah kuku magnet atau inti pada stator coil dan magnet permanen serta pada flywheel.
tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah kuku atau inti daripada kumparan stator ini, walaupun ini kita lihat dia ada jumlahnya 18, tetapi di dalam kumparan ini ada kumparan 3 pasa. Ya, ada kumparan 3 pasa, berarti 6 jilitan 1 pasa. Nah, sementara pada magnet ini ada lempengan magnet 12 buah. Utara, selatan, seperti itu terus. Tetapi dia magnet tetap. Pergerakan daripada flywheel ini memotong kumparan stator ini akan mengakibatkan timbulnya arus listrik. Sebaliknya, apabila inti daripada kumparan stator ini menjadi magnet, akan mengakibatkan putaran pada flywheel. Seperti itu prinsip kerjanya. Yang berikut, diagram. Diagramnya dimulai dari komponen baterai, sikring ada 3 buah, lanjut relay utama yang 4 kaki, selanjutnya tombol saklar rem buka belakang, selanjutnya kunci kontak, selanjutnya relay starter dan pengisian, selanjutnya tombol starter, selanjutnya ECM, selanjutnya kumparan stator 3 pasa hubungan bintang, selanjutnya CKP, selanjutnya adalah switch stand. Hubungan arus listrik di sini adalah sebagai berikut. Dari positif baterai masuk ke sikring, dari sikring ke relay 4 kaki, selanjutnya dibagi lagi dari positif baterai masuk ke relay 5 kaki. Selanjutnya masuk ke sikring, dari sikring masuk ke ECM. Ini adalah arus standby pada ECM. Selanjutnya relay 4 kaki dihubungkan dengan massa. Selanjutnya yang keluar dari relay 4 kaki berhubungan dengan relay 5 kaki. Selanjutnya masuk ke sikring bagi 2. Dari sikring masuk ke saklar rem depan dan belakang. Dari saklar rem depan dan belakang masuk ke tombol starter. Dari tombol starter masuk ke ECM. Selanjutnya dari ECM di sini bahwa kunci kontak tidak langsung berhubungan dengan baterai. Dari ECM masuk ke kunci kontak, dari sini bagi 2, masuk ke relay 4 kaki dan masuk juga ke relay 5 kaki. Dari relay 5 kaki ini kembali berhubungan dengan ECM. Lilitannya juga berhubungan dengan ECM. Selanjutnya, switch stand dihubungkan dengan ECM. Selanjutnya, stator coil ini dihubungkan dengan ECM. CKP juga dihubungkan dengan ECM. Semua sistem kelistrikan pada sepeda motor PCM-FI ini atau pada sistem starternya ini berpusat kepada ECM. ECM yang mengontrol semua sistem kerja dari kelistrikan sistem starter tersebut. Demikian presentasi kita untuk sistem pembelajaran online pada saat ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sehat. Jika bisa, jika bebas. Salam satu hari. One heart, terus maju, lupakan masa lalu. One heart.